Bertemu lagi dengan Mas Eko Otomotif, dan hari ini kita akan belajar tentang amplas atau bahasa Inggrisnya sandpaper. Sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Fungsi amplas. Amplas itu berfungsi untuk mengikis atau menghaluskan permukaan benda kerja dengan cara digosokkan. Ya, jadi kalau tidak digosokkan, amplas tidak akan mengikis atau menghaluskan benda kerja. Dan halus kasarnya kertas amplas itu ditunjukkan oleh angka yang tercantum di balik kertas amplas tersebut ya. Jadi ini contohnya kertas amplas ukuran 1500 ya. Kalau ini contohnya kertas amplas ukuran 2000. Amplas itu terdiri atas dua bagian yang disatukan, yaitu material abrasif dan material backing ya. Ini yang berwarna abu-abu ini adalah material abrasif, sedangkan yang berwarna coklat ini adalah material backingnya atau bagian belakang, dan ini bagian depan. Yang digunakan mengamplas itu adalah material abrasifnya yang dikenakan permukaan. Jadi jangan kebalik ya kalau mengamplas, nanti gak habis-habis malah tanganmu yang habis ya. Material backing atau bagian belakang amplas. Material backing ini terbuat dari bahan yang fleksibel, misalnya kertas tahan air, kain, atau sintetik fiberglass ya. Jadi ini adalah kertas tahan air, contoh gambarnya. Terus yang roll-rollan ini biasanya kain, dan yang untuk sander itu terbuat dari sintetik fiberglass. Biasanya seperti itu. Pemilihan penggunaan amplas dengan material backing dari bahan kertas tahan air, kain, ataupun sintetik fiberglass ditentukan dengan kekuatan, fleksibilitas, dan kondisi bidang permukaan kerja yang akan dikerjakan ya. Jadi sesuai benda kerjanya atau sesuai cara kerjanya. Material abrasif amplas itu ada dua tipe, yaitu silikon karbid dan aluminium oxide. Silikon karbid ini akan terpecah-pecah menjadi butiran kecil pada saat dilakukan pengamplasan. Jadi amplas silikon karbid ini sangat cocok untuk bahan yang relatif lunak. Sedangkan material yang kedua adalah aluminium oxide. Aluminium oxide ini partikelnya lebih kuat dan tahan aus. Oleh karena itu cocok digunakan untuk mengamplas cat yang keras. Jadi ada material abrasif silikon dan material abrasif aluminium oxide. Untuk mengamplas benda yang lunak, baiknya menggunakan silikon karbid, dan untuk mengamplas bahan yang relatif keras menggunakan aluminium oxide. Baiknya seperti itu ya. Biasanya di pasaran yang menggunakan silikon karbid itu yang berwarna abu-abu atau kehitaman seperti ini, dan yang berwarna merah itu menggunakan aluminium oxide. Metode pelekatan ya. Jadi antara partikel abrasif dan material backing ya. Jadi nomor satu ini adalah partikel abrasif ya, batunya, batu amplasnya. Yang nomor tiga ini material backing, bagian belakangnya. Nah, nomor satu bisa nempel ke tiga itu karena ada yang nomor dua, yaitu ini adhesifnya ya. Adhesifnya ini menggunakan metode ikatan resin.
Jadi material abrasif dilekatkan pada kertas tahan air atau kain atau sintetik fiberglass menggunakan ikatan resin ya. Jadi di sini menggunakan resin. Ya. Terus ada dua metode pelekatan. Metode pelekatan itu ada pelekatan lapisan terbuka dan pelekatan lapisan tertutup. Perbedaannya apa? Lapisan terbuka ini jarak batunya itu relatif lebih lebar. Ya, sedangkan untuk lapisan tertutup jarak batunya, batu abrasifnya ya, itu relatif lebih mepet. Ya, relatif lebih mepet. Dan untuk pelekatan lapisan terbuka ini baiknya untuk dry sanding ya, karena di sini nanti untuk kotoran atau debu-debu amplas. Sedangkan untuk pelekatan lapisan tertutup ini untuk wet sanding ya. Dry sanding itu pengamplasan kering, kalau wet sanding itu pengamplasan yang menggunakan air. Klasifikasi kekerasan amplas ya, jadi amplas itu ada nomornya ya, dan juga ada standarnya. Ada 3 standar, yaitu JIS, ANSI, dan FEPA ya. JIS ini kepanjangannya Japan Industrial Standard. Jadi ini standarnya Jepang di sini. Sedangkan kalau ANSI ini Amerika, dan FEPA ini Eropa atau Uni Eropa ya. Nah, karena yang di Indonesia ini mobil Jepang ya, kita menggunakan standar JIS ini ya. Biasanya standar JIS itu ada tanda pagar sebelum angkanya. Tipe pekerjaan ya. Jadi kalau mengupas cat itu baiknya menggunakan amplas dengan kekasaran 60 sampai 80. Nah, terus untuk melakukan vetraging biasanya menggunakan amplas 80, 120, 180. Nah, terus untuk mengamplas dempul menggunakan amplas 80, 120, 180, 240 sampai 320. Sedangkan untuk mengamplas surfacer menggunakan kekasaran 320, 600 sampai 1000. Untuk melakukan scuffing lapisan cat itu 320, 600 sampai 1000. Dan untuk mengamplas top coat itu 1000, 1500 sampai 2000 ya. Ini contoh penggunaan amplas yang baik dan tidak baik ya. Jadi pekerjaannya mengupas lapisan cat ya. Pada saat mengupas lapisan cat itu ini ada 2 contoh menggunakan amplas 60 sama 600 ya. Yang benar itu adalah menggunakan amplas 60 ya, karena semakin kecil gritnya maka tingkat pengamplasannya itu semakin cepat ya. Kalau kita menggunakan 600 itu tidak selesai ya, karena tingkat pengamplasannya itu semakin kecil atau semakin halus. Nah, sedangkan untuk melakukan scuffing ya, pada saat kita melakukan scuffing, jika kita menggunakan amplas 600 ya dan ditumpuk oleh cat, maka goresan-goresan amplas itu akan tertutup oleh cat ya, sehingga cat menjadi rata. Sedangkan kalau kita menggunakan amplas 60 terus kita cat, nah maka
pori-pori pengamplasan itu tidak akan bisa tertutup oleh cat, sehingga hasil catnya juga bergelombang seperti ini atau tidak rata. Ya, jadi kita gunakan ukuran amplas sesuai fungsinya dan kegunaannya. Jangan sampai salah ukuran amplas. Ini contoh penggunaan amplas. Ya, misalkan pada saat mengupas cat itu menggunakan amplas ukuran 60, sedangkan untuk mengamplas dempul itu 80 untuk meratakan dempul yang belepotan, terus 120 dan 200 untuk meratakan, dan menghilangkan goresan amplas dengan ukuran 300. Setelah itu dicat surfacer, dan surfacernya diamplas menggunakan grit 600 ya. Jadi digunakan secara berurutan setelah 60, 80, 120, 200, 300 dan 600 ya. Jangan diceling-celong. Misalkan 80 langsung naik 200, itu tidak akan bisa menghilangkan goresan yang terjadi karena amplas 80. Dan ini harus dilakukan secara berurutan, 60 lalu 80 lalu 120 lalu 200 lalu 300 dan lalu 600 ya. Dan ini tidak bisa dilompati ya. Misalkan kita melompati 120 ini dari 80 langsung 200, nah itu hasilnya nanti akan jelek, karena goresan amplas 80 ini tidak bisa dihilangkan dengan 200 ya, ataupun bisa, itu pekerjaannya membutuhkan waktu lebih lama ya. Jadi untuk waktu yang lebih efisien maka harus 120 dulu baru 200. Ini hanya sekedar contoh. Biasanya masing-masing bengkel memiliki urutan penggunaan amplas tersendiri sesuai dengan supplier amplasnya. Oke, demikian materi kali ini. Saya menggunakan sumbernya dari pengecatan bodi kendaraan 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013. Ini termasuk buku kurikulum 2013. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan atau yang mau didiskusikan atau ada yang salah, tolong dibenarkan pada kolom komentar agar saya juga bisa mengetahuinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.